Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Agin Gabrian Praba, NIM 24572010128, Prodi Sistem Informasi dari dari Universitas Nahdlatul Ulama semester 3. Hari ini saya diberikan tugas oleh dosen saya, Ibu Siti Komariah, SPD MPD. Jadi di sini saya disuruh untuk membuat pembahasan soal uji hipotesis rata-rata, uji hipotesis dua arah, uji kesamaan varians, dan regresi linear sederhana. Oke, kita langsung masuk saja ke soal pertama. Sebuah pabrik mengklaim bahwa rata-rata berat produk adalah 500 gram. Untuk menguji klaim tersebut, diambil sampel sebanyak 36 produk dan diperoleh rata-rata sampel 495 gram. Dengan simpangan baku populasi A sama dengan 12 gram dengan taraf signifikasi A sama dengan 0,05. Pertanyaannya, ujilah apakah rata-rata berat produk lebih kecil dari 500 gram. Oke, kita langsung ke masuk pembahasannya. Diketahui rata-rata populasi NO sama dengan itu 500. Untuk jumlah sampel itu N yaitu 36, yaitu sampel sebanyak 36 produk. Rata-rata sampel X bar itu sama dengan 495. Simpangan baku populasinya yaitu 12. Untuk taraf signifikasi itu A sama dengan 0,05. Oke, kita langsung masuk ke langkah-langkahnya. Yang pertama, kita akan menentukan hipotesisnya jika HO sama dengan U sama dengan 500, yaitu rata-rata sama dengan 500, atau HI bagi N itu lebih kecil dari 500 ya. Rata-rata lebih kecil dari 500. Uji satu arah kiri. Oke, karena A diketahui itu N kurang lebihnya itu 30, kita gunakan uji Z yang menggunakan rumus Z sama dengan X bar kurang NO per A per akar N. Lalu kita masukkan nilai yang telah diketahui tadi, yaitu 495 dikurang 500 per 12 per akar 36. Yang dimana 495 dikurang 500 itu adalah negatif 5. Untuk akar dari 36 yaitu adalah 6. Lalu 12 dibagi 6 itu hasilnya 2. Jadi negatif 5 per 2 itu hasilnya negatif 2,5. Lalu kita menentukan nilai kritis dari Z tabelnya. Untuk A itu sudah diketahui tadi, A itu sama dengan 0,05 pada uji satu arah kiri, yaitu jadi Z 0,05 itu sama dengan min 1,645. Karena Z hitungnya tadi itu negatif 2,5 dan itu lebih besar dari Z tabelnya, yaitu negatif 1,645. Maka hipotesis HO-nya ditolak. Jadi jawabannya ada bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa rata-rata berat produk lebih kecil dari 500 gram. Oke, kita masuk ke soal nomor 2. Rata-rata nilai matematika siswa secara nasional adalah 75. Sebuah sekolah mengambil sampel 64 siswa dan diperoleh rata-rata nilai itu 78 dengan simpangan baku populasinya yaitu 8. Ujilah apakah rata-rata nilai siswa sekolah tersebut berbeda dari rata-rata nasional pada A sama dengan 0,05. Langsung kita diketahui itu rata-rata populasinya itu 75, jumlah sampelnya 64, rata-rata sampel itu 78, simpangan baku populasinya itu 8
dan tarak signifikasinya adalah 0,05. Masuk ke langkah-langkahnya, kita menentukan hipotesisnya, yang dimana HO bagi U itu sama dengan 75. Atau HI bagi U tidak sama dengan 75. Oke, lalu kita akan menghitung statistik uji menggunakan uji Z yang menggunakan rumus yang tadi. Lalu kita masukkan nilainya, yang dimana 78 dikurang 75 per 8 per akar 64, yang dimana akar dari 64 itu adalah 8. Lalu 8 dibagi 8 itu adalah 1, jadi 3 per 1 itu sama dengan 3. Kemudian kita menghitung nilai kritisnya untuk A, yaitu tarak signifikasinya, itu adalah 0,05, yang dimana kita akan menghitung dua arah, jadi A per 2, yang dimana kita mendapatkan hasilnya yaitu 0,025. Jadi untuk nilai Z 0,025 itu kurang lebihnya 1,96. Karena Z hitung sama dengan 3 itu lebih besar dari Z tabel 1,96, maka hipotesis HO-nya ditolak. Jadi jawabannya rata-rata nilai matematika siswa di sekolah tersebut berbeda secara signifikan dari rata-rata nasional. Oke, kita lanjut. Masuk soal nomor 3, itu seorang peneliti ingin mengetahui apakah varians nilai matematika siswa kelas A dan kelas B berbeda secara signifikan. Data ringkas diperoleh sebagai berikut. Kelas A dan B. Jumlah sampel yaitu N. Untuk kelas A itu sampel ada 12, untuk kelas B itu ada 10. Dan untuk variansnya itu untuk kelas A itu ada 16 dan kelas B itu ada 9. Dengan taraf signifikasi A sama dengan 5%, uji apakah varians kedua kelas sama. Langsung kita masuk ke diketahui, kelas A itu dibagi N1 itu ada 12, dan untuk variansnya itu ada 16. Dan untuk kelas B itu sampelnya itu ada 10 dan variansnya ada 9. Dan untuk taraf signifikasinya itu 5%, itu jadi 0,05. Lalu kita menentukan hipotesisnya yang sama seperti tadi, ini dimana HO dibagi ini variansinya sama dengan yang variansi yang ini, lalu ini tidak sama dengan variansnya. Oke, lalu kita akan menghitung statistik uji menggunakan uji F, yang dimana untuk rumusnya itu F sama dengan S pangkat 2 itu yang terbesar, dan S pangkat 2 itu yang terkecil, yang dimana itu tadi variansnya ya. Lalu 16 dibagi 9 itu sama dengan 1,778. Kemudian kita akan menentukan nilai kritis dari F tabel menggunakan rumus DF1 sama dengan N1 dikurang 1, yang dimana 12 dikurang 1 itu adalah 11, dan 10 dikurang 1 itu adalah 9. Lalu cari di tabel F untuk F 0,05 dalam kurung 11,9, lalu tutup kurung itu sama dengan dapat di tabel F-nya itu 3,10. Karena F hitung 1,778 itu lebih kecil dari F tabel 3,10, maka hipotesis HO ditolak. Jadi jawaban variansnya itu kedua kelas tersebut adalah sama. Lalu masuk ke soal terakhir, yaitu soal nomor 4. Seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh jumlah jam belajar X terhadap nilai ujian matematika Y siswa. Oke. Ini X itu jam belajar dan Y itu adalah siswa. Data hasil pengamatan terhadap 6 siswa disajikan pada tabel berikut. Yang dimana siswa 1 itu jam belajar 2
jam belajarnya 2 dan nilai ujiannya itu adalah 65. Dan untuk siswa kedua jam belajarnya 3, nilai ujiannya 70 dan nilai siswa 3 jam belajarnya adalah 4 dan nilai ujiannya adalah 75. Dan siswa keempat jam belajarnya itu adalah 5 jam. Itu ada semua jam. Lalu untuk nilai ujiannya itu adalah 80 dan seterusnya. Lalu pertanyaannya, tentukan persamaan regresi linier sederhana. Yang kedua, interpretasikan koefisien regresi yang diperoleh. Uji signifikasi koefisien regresi pada taraf signifikansi yaitu 5%. Jadi kita masuk ke langkah-langkahnya karena tadi diketahuinya sudah ada di tabelnya. Jadi kita akan menghitung semua nilai yang ada di tabel X dan Y yang tadi ya. Untuk sigma X yaitu hasilnya 27, yang dimana cara mendapatkan nilai 27 adalah dengan menjumlahkan semua jam belajar dari siswa 1 sampai siswa 6 yang diperoleh hasilnya 27. Untuk sigma Y itu sama dengan sigma X, yang dimana jumlah poin nilai ujian dari siswa itu ditambahkan dari siswa 1 sampai siswa 6, yaitu hasilnya 465. Lalu untuk sigma X pangkat 2 itu hasilnya 139, yang dimana ini kalian harus dipangkatkan terlebih dahulu. Pangkat 2, jadi 2 kali 2 adalah 4, 3 kali 3 adalah 9, 4 kali 4 itu 16, lalu 5 kali 5 25, 6 kali 6 36, lalu 7 kali 7 itu hasilnya 49. Lalu kalian jumlahkan itu semua, 4 tambah 9 tambah 16 tambah 25 tambah 36 tambah 49 itu hasilnya 139. Lalu kita akan menghitung sigma XY yang dimana hasilnya itu 2180, yang dimana untuk menghitungnya kalian harus mengkalinya terlebih dahulu jumlah jam belajar dengan hasil ujiannya, yaitu 2 kali 65 dalam tutup kurung ya. Jadi kalau udah ketemu hasilnya 2,65 itu berapa, lalu 3,3 dikali 70 itu berapa, dan seterusnya. Lalu kalian tambahkan, dan untuk hasilnya itu 2180. Masuk ke cara selanjutnya, lalu kita akan mencari persamaan regresi menggunakan rumus B, yaitu B sama dengan dalam kurung sigma XY tutup kurung kurang sigma XY lalu sigma Y, lalu per N sigma X pangkat 2 lalu buka kurung sigma X tutup kurung pangkat 2. Ingat, pangkatnya ini tidak di dalam tapi di luar. Jadi kita mengambil sigma X-nya ini yaitu yang ini 27. Kalau sigma X pangkat 2-nya ini kan dia hasilnya itu 139. Oke. Lalu kita masukkan aja nilainya, yang dimana N itu adalah sampelnya tadi 6 siswa. Lalu sigma XY itu 2180 dikurang 27 kali 465. Yang dimana per 6 sigma X pangkat 2-nya itu 139. Untuk sigma X itu 27 pangkat 2. Lalu hasil dari 6 kali 2180 itu 13.080. Dan untuk 27 kali 465 itu hasilnya 12.555. Lalu 6 kali 139 itu hasilnya 834. Dan 27 pangkat 2 yaitu 27 kali 27 itu hasilnya 729. Lalu kita kurangkan semua ya. 13.080 dikurang 12.555 hasilnya 525. Per 834 dikurang 729 itu hasilnya 105. Jadi 525 per 155 itu hasilnya adalah 5.
Lalu masuk ke rumus A. Rumus A yaitu sama dengan sigma Y dikurang B kali dalam kurung sigma X tutup kurung per N. Yang dimana sigma Y itu tadi 465, B-nya itu hasil dari perhitungan B-nya yang tadi, yaitu 5, untuk sigma X, yaitu 27 yang tadi, untuk N itu adalah sampel data ya, siswanya itu tadi, 6, jadi 465 dikurang 135, itu hasilnya 336 per 6. Jadi 336 per 6 itu sama dengan 55. Jadi jawabannya untuk regresi yaitu Y sama dengan itu 55 plus 5X. Oke, yang 55 itu Y, yang 5 itu X. Yang kedua, interpretasi koefisien untuk konstanta A itu 55. Jika jam belajar itu adalah 0, maka perkiraan nilai ujian adalah 55. Koefisien regresinya itu B tadi, yaitu sama dengan 5. Jadi, setiap penambahan 1 jam belajar, maka nilai ujian diprediksi akan naik sebesar 5 poin. Dan untuk signifikasinya itu hubungannya ini sekarang terlihat sangat linear atau sempurna karena B adalah bilangan bulat pas sehingga pengaruhnya pasti sangat signifikan. Oke, itu dia adalah soal terakhir dari pembahasan di video kali ini. Saya mohon maaf atas salah kata atau kurang berkenan di hati yang sedang menonton video ini, dan ataupun jika ada cara saya mengerjakan itu salah atau jawaban saya salah, mohon dikoreksi karena saya itu di sini masih belajar, dan kalau salah mohon dikasih tahu. Saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.